Zaitun. Melalui penggembalaan Bapak Pendeta Dr. Patar Simanjuntak bersama dengan Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kami turut bersama untuk mengikuti, menikmati persekutuan dengan Engkau. Nah, pagi ini Tuhan, kami mau mendengar isi hatimu, pikiranmu, Kau sampaikan bagi kami. Tidak ada yang tersembunyi. Tuhan singkapkan buat kami. Tegur kami, didik kami. Bila perlu pukul kami. Supaya kami tidak tersesat. Supaya kami masuk dalam rumah Bapa kelak nanti. Tuhan Yesus, jamah setiap kami. Roh Kudus melampaui segala akal menjamah kami. Supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu untuk kami dengar pagi ini. Kami sambut, kami siap menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Selamat hari Minggu Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Patar dan Tante. Ya. Perkenalkan, nama saya Johannes Kurniawan dan saya baru kali ini pertama datang. Tapi Om Simanjuntak sudah berapa kali ke tempat kami. Ya, waktu dia di Warakas. Itu cabang dari GBI Shalom. Ya, sekarang saya tidak menggembalakan lagi di sana. Ya, saya sudah kembalikan ke pusat. Dan saya kenal Bapak Pendeta Patar sudah sejak lama ya. Dari sejak remaja di GBI Shalom. Dan baru kali ini ketemu lagi begitu. Tambah ganteng sekarang. Puji Tuhan. Pagi ini temanya adalah Yesus Kristus adalah Juru Selamat, adalah Tuhan. Nah, seringkali orang Kristen tidak memahami ini. Cuma taunya Yesus adalah Tuhan Juru Selamat hari Minggu. Hari-hari ibadah di mana Yesus dipermuliakan. Tetapi di hari-hari lain Yesus cuma tergantung di kayu salib. Bapak Ibu di rumah kalau ada salib, dia tergantung di situ atau fotonya saja. Nah, pagi ini kita mau diingatkan kembali, termasuk saya juga, bahwa Dia itu Allah yang hidup. Saya mengajak kita membuka dalam Injil Yohanes pasal 6:14. Kita akan membaca berbalasan ayat yang ke-6 dari Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, 7, 8. Kita langsung loncat ayat yang ke-10. Begitu. Injil Yohanes pasal 14 ayat 6, 7, 8. Saya akan membacakan untuk kita semua. Kita dapat semua ya? Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Ayat yang ke-10. "Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu tidak Aku katakan dalam diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya." Ini kalau dibaca pelan-pelan, diulang lagi, diulang kali, bisa belasan, bisa puluhan. Minta Roh Kudus coba terangkan, Tuhan maksudnya apa ini ya? Sudah dari sejak sekolah minggu kita tahu bahwa Akulah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Ada yang belum pernah ikut sekolah minggu dari sejak kecil, tiba-tiba langsung dewasa sekarang? Oh, banyak mahasiswa saya dulu, alumni juga begitu dulu. Saya kan dosen juga seperti Bapak Gembala.
Itu banyak waktu saya survei, ada yang belum pernah mengalami sekolah minggu. Banyak juga. Memang itu realita. Ada orang yang Kristen dari sejak kecil, tapi nggak pernah ikut sekolah minggu. Nonton TV pagi-pagi minggu. Ya, kalau zaman-zaman saya itu Doraemon. Nah, sekarang mungkin Upin Ipin. Ya, atau film-film yang dulu zaman-zaman saya itu namanya berubah gitu, yang ikat pinggangnya tuh bisa menyala gitu tuh. Berubah, goyang-goyang begini tuh. Apa tuh namanya tuh ya? Terus, itu dia. Berarti pernah nonton itu. Termasuk Power Rangers. Itu nggak pernah saya lewatkan hari Minggu. Bingung nih, mau nonton tapi mama udah pegang sapu. Mani nggak? Maksudnya mani langsung sekolah minggu. Mana ya, aduh tawar menawar. Dan pernah sekali saya membuat pemberontakan pada waktu itu. Sekolah minggu loh. Masih kecil bikin pemberontakan. Saya tidak sekolah minggu, saya nabung selama seminggu, nggak jajan. Hanya untuk beli tiket di bioskop. Waktu itu ada bioskop, namanya bioskop Trio. Di daerah Ganggeng itu ada bioskop Trio. Sekarang sudah nggak ada, udah rubuh. Sudah diratakan. Waktu itu harga tiketnya 250 perak. Saya masih ingat. Karena pakai uang logam yang tebal tuh, yang cepean. Ya, ada gambar rumah Minang itu kan. Itu masih saya simpan kenang-kenangan tuh. Ini saya kalau lihat uang ini ya. Nah, ini dulu saya pernah ngumpulin ini duit, nabung seminggu hanya gara-gara nonton film itu yang si Rider yang ada apa tuh? Sungutnya tuh. Motornya gitu kan, ada motor kayak motor belalang begitu. Itu pernah main film itu. Diputar di bioskop itu. Saya berontak. Sekolah minggu, iya aja jadi gituan. Iya aja, pagi-pagi saya udah kabur ke bioskop itu. Nah, pulang hadiah besar. Natal sebelum waktunya. Jadi hadiah Natal sebelum waktunya saya terima pulang dari bioskop itu. Saya masih ingat. Di sekolah minggu diajarkan bagaimana bahwa Yesus adalah Tuhan. Happy ya happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Senang aja jadi anak Tuhan. Apa yang senang? Ada berkat, ada kesembuhan, ada pemulihan. Tapi lupa orang Kristen ketika bertambah dewasa secara umur biologis, bahwa kita bukan boleh senang-senang saja di dalam keselamatan, di dalam Kristus. Kita harus bersaksi. Ini bannernya sudah nampak jelas visinya. Banner ini sudah jelas di poin pertama di visi itu. Memperkenalkan Yesus adalah Tuhan. Udah gak bisa berleha-leha. Kata Yesus, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Bagaimana orang lain bisa tahu bahwa dia adalah Tuhan? Pak Gembala, saya mau sekolah Alkitab. Makan waktu Bapak Ibu. Bukan berarti saya nggak setuju orang sekolah Alkitab. Boleh. Boleh, tapi makan waktu. Boleh juga sambil sekolah Alkitab. Tapi yang paling praktis saya mau katakan sekarang. Dan selesai saya katakan ini, kita aminkan dan tutup dalam doa. Bapak Ibu mau yang praktis kan? Apa tuh? Bersaksi melalui cara hidup kita. Katakan amin. Cara hidup kita ini adalah menyaksikan siapa itu Yesus. Orang mengolok-ngolok Tuhanmu manusia ya. Diberanakin ya. Disalib, telanjang. Ada 3 lagi. Bahas lagi itu tentang Trinitas. Pusing kita orang Kristen. Karena kita nggak mendalami. Kita nggak mengimani, cuma percaya saja. Percaya yang artinya apa? Nanti saya jelaskan di situ. Kata Yesus, akulah jalan. Kalau jalan itu mesti kita tunjukin. Tadi pertama kali saya datang, taunya di Google Map itu ada wallpaper tuh. Gudang wallpaper. Patokannya itu, saya udah berhenti di sini. Google Map bilang di sini. Sampai mana ya kalau kelihatan gereja di mana yang enggak ada? Oh mungkin di dalam kali ya. Tapi saya nggak lihat ada motor di parkir gitu kan, nggak lihat. Di mana ya? Jadi saya stay di situ. Sambil WA dulu Bapak Gembala. Dia jemput. Oh saya udah tahu sekarang. Nanti saya nggak lewat situ lagi, saya lewat depan. Udah tahu kan? Jalannya ditunjukkan oleh Bapak Gembala. Ini mulai makin mendalam.
Bapak Ibu pernah makan sambal, mie, sambal atau nasi goreng? Ya, maunya level berapa? Nah, kalau saya tuh pelan-pelan, naik levelnya tuh pelan-pelan. Sekarang makin dalam nih, level 5 dulu. Siapin air minum. Kristen, kita ini penunjuk jalan. Ini firman juga keras buat saya, Bapak Ibu. Saya juga keras pada istri juga keras pada saya. Kenapa? Saling mengingatkan. Kamu Kristen. Cara perilakumu itu orang lihat. Mahasiswa saya itu cantik-cantik. Cakep-cakep. Kadang-kadang suka genit-genit. Nggak boleh genit ya. Kamu menggoda dosen. Dong, kan saya laki-laki. Kamu nggak boleh genit-genit begitu. Kan seperti papimu di rumah. Ini bukan papi, ini dosenmu. Itu mesti kita ekstrim. Hanya gara-gara itu jatuh dalam dosa. Belum lama ini banyak di media sosial. Kekristenan kita lagi dipermalukan, ditelanjangi. Dosen Kristen. Udah tahu deh. Ya, termasuk gembala juga bikin pelecehan seksual kepada jemaatnya. Udah denger dong, kan semua punya handphone pasti. Ada lagi yang sudah lama beredar tapi juga itu lagi marak di sini dibahas. Ada videonya, gembala sidang rupanya dia, khotbahnya bernyala-nyala gitu, berapi-api. Tapi sementara itu ada video yang lain, dia gebukin istrinya. Pakai gangen sapu sama paralon. Pernah lihat dong? Saya nggak mungkin sebut di sini, nanti menghakimi. Itu sudah beredar. Kasihan loh. Ini kekristenan loh. Kekristenan kita nggak boleh bikin malu Kristus. Kita tinggikan panji dia. Tadi pujiannya, ku kan terbang. Mau kemana ya? Terbang mau kemana? Saya nggak melecehkan lagu tadi. Enggak, mau kemana? Kita masih mendarat nih. Sementara kita mendarat nih, kita memberkati banyak orang di sekitar dengan kebenaran firman. Ini udah mulai sepi nih, diem nih. Karena udah mulai pedes nih. Saya naikin lagi levelnya 2, jadi 7. Kalau kita Kristen, kita menunjukkan jalan. Yesus sudah menunjukkan, akulah jalan. Kata Kristus. Kita hidup di dalam Kristus. Setuju nggak? Dan kebenaran dan hidup. Kita orang Kristen harusnya menjadi jalan, menjadi penunjuk kebenaran, menjadi kehidupan bagi orang sekitar. Setuju? Berat ini, naik lagi levelnya jadi 9. Kalau begitu kita harus menunjukkan apa dan siapa kita di hadapan Kristus. Saya sampai kali ini tidak melihat usia. Dari yang kecil sampai yang senior. Mohon maaf tante. Nggak pandang bulu. Nggak pandang bulu. Apakah kekristenan kita benar-benar menjadi berkat bagi orang? Kristen sih di tempat saya tinggal. Kan saya di Bekasi. Yang saya tahu ya, saya tidak sebut namanya. Tetangga saya bukan jauh, tapi saya tahu. Nyolong listrik. Kristen nyolong listrik. Di sini nggak ada ya. Di Brazil banyak. Kamu tahu ya Brazil ya. Di Brazil itu Kristen banyak nyolong listrik. Ya. PLN juga nggak dibodohi, dia pinter PLN. Dia ganti semua meteran listrik itu pakai yang digital. Sekarang digital belum di sini. Digital kan? Dulu kan yang muter-muter tuh. Kasih aja magnet yang bulat tuh. Lambat kok Pak Pendeta ngajarin. Udah nggak ada sekarang yang meteran, udah diganti sama yang lebih canggih lagi. Pakai digital. Teman saya. Memang nakal dia. Dia WA saya. Bro Jo, mau nggak? Saya kasih tahu. Ada rumusnya, pakai kode-kode. Nanti itu meteran juga pelan ya, walaupun digital. Dalam hati saya, ini setan ya, apa iblis ya. Kok ngasih tahu saya kode? Ya saya nggak mau lah, walaupun saya tahu. Buat apa? Kristen nyolong air pump. Saya tidak mengajar dicolok pakai tusuk gigi.
Pelan dia. Pelan kau tidak masuk surga. Pelan tidak masuk surga. Ya, memang muterannya pelan dia. Gara-gara nyolong air pan nggak masuk surga. Kristen masih merokok, itu yang berhasil. Itu Kristen narkoba. Kristennya masih suka ngebut-ngebut. Yang suka pinjam 100. Balikinnya 3 tahun. Itu pun juga susah. Makan hati. Itu yang berhasil Bapak Ibu. Banyak Kristen-Kristen yang di sana itu yang tidak menggambarkan terang Kristus. Tapi kalau di gereja dia cemerlang. Itu yang di Brazil. Saya mau ungkapkan ini supaya kita jelas. Jangan sampai Paulus juga mengatakan, bahkan Petrus juga mengatakan, jangan sampai aku sendiri ditolak. Saya harus sampaikan ini berulang kali dimanapun saya diundang yang belum pernah mendengar. Saya mendapat penglihatan 2 kali Bapak Ibu. Bahkan 3. Yang 2 sama, yang 1 lagi berbeda. Yang pertama adalah saya melihat pohon besar. Banyak buah. Tapi cuma 1 yang bagus. Yang lain tuh busuk. Yang 1 bagus. Saya bilang sama diri saya sendiri, kok cuma 1 yang bagus? Kalau ada suara, itu kamu. Artinya buah saya itu cuma 1 yang bagus, yang lain busuk. Kristen tapi nggak punya buah. Saya nangis, saya harus koreksi diri saya sendiri. Mendapat lagi yang kedua, saya diundang ke sebuah pesta. Pesta banyak teman. Kan dalam penglihatan itu saya kenal orang-orangnya, saya kenal. Lalu teman saya bilang begini, Jo, kok kamu telanjang? Kalau saya lihat, oh iya saya telanjang, gak berpakaian. Sama sekali. 2 kali di tempat yang sama persis. Telanjang. Kalau bicara mengenai ketelanjangan dan mengenai pakaian, bukan pakaian ini ya. Pakaian itu dalam kekristenan artinya kesucian Bapak Ibu. Bahasa Alkitab, kekudusan. Kalau orang Kristen gak hidup suci, gak hidup benar, gak hidup dari menurut kebenaran firman Tuhan, berjalan di dalamnya, gak masuk surga. Sia-sia kekristenan kita. Makanya temanya Yesus Kristus adalah Tuhan. Iya, amin, yes. Tapi kita harus menjalaninya dan menghidupkan Dia. Di gereja ya HP terus dipegang. Di rumah pegang HP, masak pegang HP, sampai nyemplung ke wajan, digoreng di situ. Hari Minggu apa tuh yang waktu main bola itu final? Minggu lalu ya. Minggu lalu betul ya? Hari Minggu lalu yang main bola ya, final ya, Liga Dunia. Itu sudah ada peringatan, jangan sampai gereja sepi. Karena jam yang sama diputar itu. Orang bola terus. Itu duniawi. Saya tidak anti bola, tidak anti olahraga, tidak anti game. Oh, saya suka game. Saya suka game. Dulu di handphone saya yang bukan sekarang ya, yang model Android begini, dulu itu bisa menyimpan 250 game. Serius. Tuhan tahu bagaimana saya bisa lepas. Kita harus dekat dengan Tuhan. Hidup benar, kita paksa diri kita. Serius. Kalau enggak, jangan sampai kita enggak mungkin diselamatkan. Paling berat sih Bapak Gembala. Sama habis khotbah pulang. Gembala yang paling berat untuk mendidik, membina, besokin lagi, ingetin lagi, reminder lagi. Tadi saya bincang-bincang sama Bapak Gembala. Hidupkan kembali media sosial. Media sosial banyak di Instagram, TikTok kan ya, Facebook, YouTube. Hidupkan kembali. Tadi video yang sempat saya rekam, nanti saya lempar ke Bapak Gembala. Hidupkan kembali. Kasih anak muda yang lebih kreatif, jadi kreator. Jangan begitu lempar di media sosial apa? Bakso segede bola kaki dipoto dulu. Cepret. Itu mahasiswa saya. Yang dulu alumni. Beli sepatu dipoto. Cepret. Mereka itu loh follow saya kan. Jadi saya tahu, saya baca lihat. Semua isinya velocity. Bapak Ibu tahu dong velocity? Saya lihat backgroundnya itu ada kursi-kursi. Itu kamu dalam kelas ya. Itu kelas yang ini ukurannya, saya tahu itu. Kok tahu? Iya lah, kebaca.
Orang bisa lihat akun kamu, lihat koreksi-koreksi lama-lama, oh Kristen. Kristen media sosialnya isinya velocity. Enggak, anak muda, nenek-neneknya juga ikut velocity. Waktu saya lihat, telusuri, Kristen. Saya tidak anti velocity, tapi di mana nilai-nilai kekristenannya? Saya tidak berusaha untuk menghakimi. Di mana nilai kekristenannya? Di mana? Mohon dijawab dalam hati. Saya sedang bertanya kepada jemaat yang di Brazil. Di mana nilai kekristenannya? Cuma hanya hari Minggu Kristen, ibadah tengah minggu, Sabtu doa bersama yang di Brazil. Tapi di luar, duniawi lagi. Saya suka ke pasar, Bapak Ibu. Ini dong, gantian dong sama istri dong. Saya suka ke pasar. Kalau saya ke pasar itu paling jago nawar. Tapi rupanya ada yang lebih jago lagi, emak-emak itu. Ya kan, kalau yang jualan itu kan suka di bawah kan. Kita kan suka begini kan. Turunlah kalungnya tuh, salibnya. Salibnya kan? Salib kan kelihatan kan? Namanya salib Kristen dong. Betul nggak? Iya. Nawarnya kejamnya minta ampun. Cabai 40 ditawar 15.000. Tapi salib itu gondal kan gua. Dalam hati saya, oh Tuhan, kejam banget kamu ya. Seringkali kita juga suka kejam sama orang lain. Betul nggak? Betul nggak? Jujur nggak? Saya bisa bilang begini bukan cuma khotbah. Saya sudah mengalami. Diludahi, dilempar, dibikin nol. Bukan hanya waktu ngisi bensin dari nol Pak ya, enggak. Saya dibikin nol. Saya kecewa secara manusia dan kelembagaan. Serius, tapi aku nggak bisa cerita kode etik. Nggak bisa menghakimi dan tidak bisa menyimpan akar kepahitan. Tapi saya melihat, kamu Kristen. Kok begitu ya? Dengan sesama tubuh Kristus. Apalagi dengan orang lain. Sejak remaja saya bergaul dengan pendeta-pendeta yang punya karunia Bapak Ibu. Serius. Dan saya kecipratan. Tapi saya nggak mau pamer. Saya tahu Roh Kudus harus dipelihara baik-baik. Dengan penglihatan itu, saya harus hidup benar. Tapi saya melihat banyak orang Kristen mengecewakan. Serius. Jujur. Banyak mengecewakan. Lihat yang waktu lalu, siapa yang korupsi begitu besar? Kristen. Padahal namanya, sampai di sini Tuhan menolong. Terjemahkan deh bahasa aslinya. Sampai di sini Tuhan menolong. Kristen. Miliaran diambil. Belum lama ini juga orang yang ada di Surabaya juga mengambil raup uang pekerjaan Tuhan miliaran. Anaknya harus membawa bapaknya ke meja hijau. Kristen. Malu muka kita. Bagaimana kita memperkenalkan Kristus kepada orang lain. Artinya Kristen mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus artinya mengikuti teladannya, jalan-jalannya. Benar? Oh, saya punya iman. Iman itu apa sih? Iman itu katanya dalam bahasa aslinya pistis. Pisteo kata kerjanya. Pistis itu iman. Pernah ya dengar ya? Pisteo itu kata kerjanya. Artinya apa? Percaya dengan segenap hati. Mengikuti apa yang kau percayai. Nggak usah jauh-jauh kamu sekolah, orang-orang muda kuliah. Nggak mau dengar kata guru, kata dosennya. Dikasih tugas, nanti. Tunda-tunda. Itu nggak percaya. Supaya kau pintar. Apalagi ikut Yesus. Segenap hidup tanggalkan kedaginganmu. Lepaskan. Kau pilih mana? Itu sekolah minggu dulu saya. Lebih pilih nonton. Masih daging kan? Berarti belum percaya penuh. Kau disakitin, kau percaya mengalah saja. Itu iman. Diejek pun tetap senyum. Dihina pun senyum. Bapak Ibu di tempat tinggal saya ya, tiap hari itu dulu ya, waktu belum lama saya tinggal di Bekasi. Itu tiap hari di depan rumah kami itu ada tikus, bagudung. Kudus sekali. Sampai saya bercanda sama istri saya, apa di rumah kami ada tabut perjanjiannya? Yang lewat mati itu. Mati.
Bukan orang sengaja taruh. Nggak apa-apa kita bungkusin. Bisa kita buang atau kita kuburkan di tempat lain. Kami nggak punya lahan tanah. Tiap hari sampai bosen. Dalam hati saya, silakan kau bunuh beribu-ribu tikus. Habis toh, dia yang bunuh, ya taruh rumah saya nggak apa-apa, kita bungkusin aja, kan habis. Berpikir positif, betul nggak? Iya. Oh, yang kedua, parkir mobil. Parkir mobil di depan rumah. Bagaimana kita keluar? Gaya kepiting. Ini kan begitu jalannya kan? Keluarnya kan nggak bisa, kita mau keluar bagaimana? Nggak masalah, nggak usah ribut sampai bosen. Sekarang kalau mau parkir, permisi Pak Jo mau parkir, oh silakan. Nggak ada pamit lagi di samping, gitu dong. Dalam hati, permisi dulu. Kalau yang lain mah parkir aja sembarangan. Kami depan kami, permisi dulu. Diamnya kami itu menunjukkan Yesus pun disalib juga diam. Orang Kristen baru kesenggol, baru keinjak. Matanya sipit tapi bisa melotot. Apa? Lebih galak orang Kristen daripada orang dunia. Itu yang di Brazil. Ya. Saya mau cerita lebih banyak, saya naikkan lagi levelnya jadi 10. Dalam ayat kelima, Thomas itu salah satu murid Yesus, ayat yang kelima. Agak meragukan dengan berkata, Tuhan kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Maaf ya, 3 huruf saya mau bilang sama mahasiswa yang nggak tahu mengerjakan tugas, sudah dijelaskan sama gurunya. Itu on. Kurang pintar. Sudah dengar dia pertama, dia nggak nanggap-nanggap, udah jelasin, dikirim filenya juga begitu kan. Nggak mengerti tugasnya apa. Sama kekristenan itu juga begitu. Udah dengar dia sekolah minggu, tapi nggak ngerti-ngerti bagaimana caranya untuk mengampuni, mengasihi sesama. Jangan dong. Jangan. Ini makin pedas. Kita harus tahu bahwa Yesus Tuhan harus ditinggikan. Banner ini jangan dicopot sampai Maranatha. Izin Pak ya, biar orang hafal. Bagaimana memperkenalkan Yesus adalah Tuhan? Fisiknya tuh. Bagaimana caranya? Ya pikirlah sendiri. Berdoalah, Tuhan Roh Kudus minta bimbing saya. Bagaimana caranya? Bersaksi, ditangkap. Mengkristenkan orang ditangkap, nggak boleh. Bagaimana caranya? Dari cara hidup kita. Diludahi, diam saja, terima kasih. Wanginya luar biasa. Oh, saya pernah mencium ludah orang lain. Bukan hanya sekali, 2 kali. Serius. Maka saya bisa cerita begini. Dibuat nol. Diturunkan ego saya. Sampai merasa tidak punya harga diri. Dan sampai mau dilaporkan ke polisi. Maka saya berani cerita begini. Dan aku menang. Aku berani bicara bagaimana rasanya merasakan kekristenan seperti itu. Dan sekarang saya sangat strictly sekali. Kalau lihat orang Kristen, kok nggak jadi berkat ya? Kamu Kristen atau bukan ya? Nyontek saya cuma sampai SMA. Saya punya tulisan juga, lihat, turnitin saja. Saya menceritakan ini bukan untuk membanggakan. Kamu benar nggak copy paste? Nyontek ya. Katanya Kristen, masa Tuhan nggak bisa kasih kamu hikmat? Oh boleh, sekarang gunakan ChatGPT boleh, tapi jangan mentah-mentah. Kamu juga punya karya dong. Harus begitu Kristen. Kalau orang lain nggak punya garam, kasih dia garam dan gula. Ekstra ada gulanya. Ini cuma ilustrasi Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kan suka melayani Tuhan kan? Menyaksikan siapa itu Yesus kan? Jangan tanya dia bagaimana kamu tahu tentang keselamatan. Tanya dia sudah makan belum? Tanya dia sudah minum belum? Orang gak tahu tuh siapa Yesus dan gak peduli tentang keselamatan. Yang penting aku makan dan aku sudah minum. Penginjilan paling efektif begitu. Kasih mereka, perhatikan mereka punya kebutuhan apa. Bulan apa tuh? Februari ya, banjir-banjir besar ya. Apa Januari itu?
Sampai 4 kali saya masuk di rumah, ada kolam renang. Haleluya. Bikin kolam renang itu bisa ratusan juta Bapak Ibu. Tiba-tiba ada kolam renang di rumah. Haleluya. Keuntungannya apa? Keuntungannya bersih. Kan yang di pelosok-pelosok itu kan, pojok-pojok kita nggak tahu kan. Keluar semua. Oh ini rupanya toh. Itu kan keluar semua. Jadi gampang kita tengah pakai kapet. Keluar semua, bersih kinclong. Semua mendatangkan kebaikan. Kuras keringat. Turun sekiloan. Nggak kolesterol, nggak diabetes. Cuma pinggang nggak pegel aja kan. Latihan, nggak apa-apa. Ulang lagi sampai 4 kali. 2 kali di hari Kamis, 1 di Senin, 1 lagi di Jumat. 4 kali. Dalam sebulan itu hujan besar, banjir. Tapi semua itu mendatangkan kebaikan. Kita tolong, digerakkan hati untuk tolong om yang di sana tuh. Kan kasihan dia. Seorang duda yang hati saya digerakkan terus, orang itu kasihan. Banjir besar selutut di luar. Saya mesti belanja mie, sedangkan kami kekurangan. Saya bilang sama istri, kita kasihan kasih om itu. Yang lain harusnya bisa bantu. Kenapa? Tuhan tunjuk engkau. Tuhan bisa pakai siapa saja. Kekristenan kita harus menyala, harus peka. Kalau engkau cuma dihina, dibully di sekolah. Saya sudah pernah digebukin satu kelas. Nggak apa-apa, nanti ada waktunya Tuhan berikan pertolongan. Bapak Ibu masih ingat tentang cerita tentang Daniel? Dibuang ke mana? Ke gua singa. Kita belum dibuang ke gua singa, baru ke gua-gua pencobaan. Enjoy aja, nikmati. Nanti naik kelas, the next level namanya. Bisa level up. Betul? Pernah dibuang ke dapur perapian? Seperti Sadrak, Mesak, Abednego? Belum kan? Baru dibuang ke dapur perekonomian. Gonjang ganjing, keuangan ekonomi. Tuhan izinkan dapur perekonomian. Tuhan izinkan. Lihat Sadrak, Mesak, Abednego bilang apa? Sekalipun Allah yang kami sembah tidak menolong, kami tetap percaya. Itu iman. Masih bisa bilang iman? Saat kita nggak punya uang. Saya mau nanya sama jemaat yang di Brazil. Nggak ada jawaban. Karena cukup jauh, nanti dia WA saya. Memang berat itu Bapak Ibu. Saya bisa katakan ini saya sedang juga mengalami gelombang yang besar. Bukan gelombang lagi. Tsunami. Dari sejak Desember sampai hari ini. Kau ubah ratapku jadi tarian. Kau ubahkan kain kabungku. Kau berikan sukacita. Saya pernah nyanyikan ini dan dengar lagu ini. Sambil menangis, sambil tertawa. Tertawa bukan karena sukacita, sedih. Tapi tetap percaya bahwa Tuhan itu menolong. Ayub mengatakan, bukan hanya yang baik dari Tuhan kau terima, tapi yang tidak baik juga engkau harus terima. Itu tertulis di kitab Ayub. Jangan kita merasa Tuhan kau tidak berkati aku. Berkat mulu kau nak minta terus. Pikul salib aja gak pernah. Ini saya bilang sama jemaat yang di Brazil. Yang dengar ya koreksi aja. Saya tahu apa arti pikul salib. Berat. Waktu Tuhan gak tolong, saya bilang sama istri, Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti tolong. Orang mau lihat Tuhan di mana. Kau nggak pernah pikul salib, nggak pernah mau menderita bersama dengan Yesus, tetap mengucap syukur. Walaupun tidak ada yang disyukuri, dasarnya nggak ada. Kau melihat Tuhan, kau membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Bagaimana dia nggak turun? Nggak mungkin dia nggak turun. Kau belum lihat aku tapi engkau percaya. Thomas begitu kan? Tunjukkan, betul nggak? Apa yang kita tunjukkan? Bekas luka itu. Kita Kristen sekarang masa kini mau lihat. Saya jadi ingat cerita begini. Itu tahun mungkin 97 atau 98. Oh maaf, mungkin 92 ya, 92 ke atasan begitu. Saya masih ingat waktu itu ada peristiwa di Kuitang. Jalan Kuitang. Dulu ada penglihatan di tembok itu ada gambar Yesus. Pernah dengar nggak tuh? Ya, itu zaman-zaman saya, habis persekutuan doa, saya mau pulang mau lihat. Begitu mau lihat, banyak orang. Antri kan, mau lihat kan. Lalu saya lihat kan, udah masuk ke depan nih.
Lihat itu gambar. Mana gambarnya ya? Orang itu. Mana ya? Waktu itu handphone saya nggak ada kameranya. Bagaimana saya mau foto? Orang pada foto, bawa kamera foto. Cekrek. Foto lagi cekrek. Saya lihatnya sampai dekat. Mana ya? Saya pulang berdoa, Tuhan aku nggak lihat. Apakah aku orang berdosa ya? Berminggu-minggu Tuhan kasih jawaban. Melalui firman Tuhan yang saya dengar pada hari Minggu. Bukan orang yang melihat percaya, tapi yang tidak melihat. Ya sudah, kalau aku melihat, memang apa istimewanya? Menambah iman sahasta? Enggak. Sekarang kita bisa percaya bahwa Tuhan itu hidup, amin? Buktikan. Ayat yang ke-12, menuntut bagi setiap orang yang percaya, bahkan bukan hanya percaya saja, tetapi untuk menjadi pelaku, untuk menunaikan pekerjaan yang Yesus lakukan, untuk diteladani. Kata yang lebih besar daripada itu, ini sebuah ungkapan yang dapat saya terjemahkan mezona, yang artinya lebih besar dalam kualitas. Kita pun bisa. Kristen yang berkualitas bagaimana? Cara hidup kita. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Jangan-jangan bukan itu yang hidup. Masih gorila, masih Godzilla, marah-marah tiap hari semua orang dimakan. Itu yang di Brasil. Kristennya sudah lama belasan tahun, tapi masih Godzilla dia. Belum jadi anak Tuhan, belum menjadi domba yang siap disembelih, masih jadi Godzilla. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita punya Kristen yang punya kualitas, amin. Berubah. Saya mengajak kita semua berubah. Please deh, berubah. Kalau tidak kita akan tersesat. Nggak ada kita merasakan kedamaian. Kalau kata Alkitab namanya munafik. Pernah dengar ya? Kalau bahasa aslinya hipokrit, betul Bapak Gembala ya. Hipokrit itu munafik. Orang-orang Farisi itu hipokrit. Nggak apa-apa saya bilang begitu biar dia merasa tersinggung. Orang Farisi itu kan yang di Alkitab. Hipokrit. Kristen hipokrit itu banyak yang munafik. Mulutnya doang memuji Tuhan, tapi hatinya jauh. Itu yang di Brasil apalagi paling banyak tuh. Paling banyak Kristennya begitu. Ini kita ya, orang lalu lalang dia tadi. Mendengar, masuk. Biarin karya Roh Kudus, tapi cara hidup kita jangan sampai dicemooh. Kristen rajin ibadah, begitu, gak bayar hutang, nunggak lagi. Saya tahu apa arti berhutang, Bapak Ibu. Kakak saya nomor 2 meninggal, jadi saya pesan peti. Saya yang pesan peti mati. Teman saya juga yang jual peti mati itu. Satu kelas waktu itu di SMP. Dia di SD, saya di SMP. Sekarang dia udah berhasil, dia jual peti mati. Oh, Bapak Ibu mau, nanti saya kasih nomor ke Bapak Gembala. Serius, murah. Udah ada mobilnya, peti matinya murah. Cuma dia nggak bisa masuk ke rumah duka kan. Kalau masuk rumah duka kan lebih mahal ya. Sama dia diskon, murah. Ada yang 750.000, ada yang 1.500.000. Kalau mau saya kasih nomornya nanti. Buat nanti, jangan sekarang. Ya gitu. Ya kalau mau sekarang DP dulu, disimpenin dulu ya. Boleh dong nitip ya? Boleh. Serius, boleh. Itu dia pernah nawarin ke saya, mau nggak nih Kojo gitu kan? Dia panggil saya kakak gitu kan. Mau nggak? Boleh titip. Nanti aja. Duitnya belum ada. Jadi saya katakan, saya itu beli, tapi bayarnya nanti ya. Oh nggak apa-apa, gampang Kojo gitu kan. Beli buat siapa? Oh kakaknya meninggal, iya kakak nomor 2 meninggal. Seminggu belum bayar. Orang mau dikubur masih belum bayar. Udah 2 minggu saya bilang nanti ya lewat WA gitu kan. Lalu
Stafnya telepon, Pak, mohon maaf Pak, gitu kan. Ini udah terlalu lama. Hari itu persis hari Sabtu. Saya bilang masih, kami nggak ada uang, sepeser pun nggak ada, di tabungan pun nggak ada. Saya menangis di tempat habis telepon itu. Tuhan, miskinnya kami nggak ada uang untuk bayar uang peti itu. Orang udah kasih kesempatan berhutang. Saya masih ingat itu. Tapi tiba-tiba dari proses itu ya semuanya tiba-tiba bisa ada berkat lunas. Cara Tuhan. Tuhan mau press hati kita, karakter kami. Supaya apa? Kita melihat Tuhan itu ada. Coba kalau kita semua punya berkat secara jasmani. Cari Tuhan, belum tentu. Belum melihat Tuhan. Sadak, Mesak, Abednego mesti dibuang. Baru dia melihat. Begitu dicemplungkan, itu 10 kali lipat dinyalakan, betul nggak? Tapi begitu dicemplungkan, orang tuh melihat yang nyemplungin. Loh, kok bukan 3 ya? Berapa? Oh, jadi 4. Siapa itu? Ada malaikat Tuhan yang dikirimkan di sana. Dari peristiwa itu, kami percaya Allahnya orang Ibrani, Elohim Yahweh itu hidup. Amin. Mesti dicemplungin semua. Kita termasuk yang di Brazil, ke dapur perekonomian, dapur pencobaan, supaya bisa nggak berseru, Tuhan Engkau baik. Amin. Orang sampai bingung, kau sakit masih terus nyanyinya deh pagi sampai malam ya. Iya, kami sakit, belum sembuh-sembuh, tapi masih mengucap syukur. Sampai orang bingung sebelah, kok rajinnya mengucap syukur padahal sakit ya? Orang Kristen. Gitu ya? Iya, yang diajarnya begitu, selalu mengucap syukur. Siapa yang dipuji dimuliakan, berikan pujian buat dia. Cara hidup kita. Itu motor yang saya pakai tadi, hanya Bapak Gembala yang lihat. Pengen beli motor susahnya minta ampun. Dan saya guru waktu itu, belum jadi dosen. Kami percaya Tuhan tolong. Cuma lihat-lihat ke PRJ 2013. Hari terakhir mau tutup. Lihat-lihat, tapi dari jauhan jauh sekali. Mungkin ada sekitar 100 meter. Oh itu tuh, ada showroom motor itu. Orang udah jauh begini. Manggil siapa orang begitu banyak? Manggil siapa di PRJ itu kan? Kalau orang itu nyamperin, iya Bapak. Saya, iya. Saya cuma mau lihat-lihat Pak. Saya senang dengan tipe yang itu, mereknya itu waktu itu. Karena bagasinya besar. Saya nggak mau sebut, karena kan di recording ini. Nanti saya share ke Bapak Gembala. Iya, setiap khotbah saya recording. Supaya saya bisa jadi berkat bagi orang lain. Saya share lagi nanti. Lalu dia begini, Bapak mau beli motor? Iya, kok Bapak tahu ya? Tapi saya nggak bisa Pak, saya guru, gaji saya kecil. Isi saja Pak datanya. Nah, apalagi diisi data, ketahuan dong jumlahnya. Saya nggak mau direkayasa, enggak. Apa saja tulis. Mana KTP-nya? Mana KTP-nya? Minta-minta terus dia. Nggak bisa Pak, gaji saya kecil, pasti nggak lolos. Udah Bapak percaya sama saya. Mana KTP-nya? Bapak isi saja, berapa gajinya? Isi saja, kecil. Lu tahu guru dah, gajinya berapa, saya tulis aja gitu kan. KTP waktu itu difoto kan, sekarang udah nggak boleh KTP difoto. Nah, nanti minggu depan motor dikirim Pak ya, ke alamat ini ya. Pasti nggak ada uang DP, gitu kan? DP-nya nanti motor turun, Bapak terima DP. Berapa ya Pak ya? 100.000. Mana ada motor 100.000 DP? Cicilannya juga kecil. Tuhan punya cara. Nggak bisa pikir pakai ini. Nah dia kan juga punya kantor. Bagaimana proses pemrosesan pembayarannya? Tapi sudah lunas. Mau ngomong apa? Dicicil sampai lunas. Coba, kalau kami hitung-hitung, kami ingat-ingat. Nggak bisa, itu cara Tuhan. Yang penting mau nggak diproses. Mau nggak diproses? Baru sakit sedikit, baru udun. Udun tuh bisul. Ya, bahasa Jawa ya. Baru tukik itu, ya. Nah, nggak apa-apa. Yang penting bisa baca, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Ingat, nasajol maikum matedo. Semua pasti mati. Apa sih istimewanya kita? Nggak ada. Nggak ada. Yang penting kita takut akan Tuhan. Kita mau diproses sama Tuhan. Sampai dia datang yang kedua kali. Itu yang Tuhan lihat. Adakah iman di bumi? Engkau tunjukkan Tuhan itu
Yesus Kristus juru selamat, Allah yang hidup. Buktikan dari cara hidup kita. Amin. Jangan keras hati, jangan merasa diri benar. Tunduk saja dalam pimpinan Roh Kudus. Tuhan, Engkau mau apa dalam hidup ini? Orang mau katain apa kita? Biarin. Tetap senyum. Yang tamborin. Kasih senyum. Ada senyum waktu tamborin. Supaya orang melihat, ada sukacita ya. Semua juga ikut tersenyum, sukacita. Tadi WL-nya luar biasa, mantap. Harus begitu. Terus menyala walaupun nggak ada epeng. Nggak apa-apa. Nggak masalah. Kalau nggak punya Tuhan, coba punya uang banyak tapi nggak punya Tuhan. Saya bisa ngomong begini, saya sudah menikmati dan mengalami. Saya nggak perlu lagi melihat Tuhan. Saya sudah mendengar, saya tahu. Tapi itu pun nggak menumbuhkan iman saya. Tapi semuanya melalui proses bisa hidup dan bangkit iman kita. Kalau itu penuh dalam hati Bapak Ibu, kita semua bisa baca roh orang. Orang ini jahatnya. Roh Kudus akan bicara, orang itu jahat. Dengerin aja omongannya, dia ngibul tuh. Iya serius, Roh Kudus akan bicara itu di hati kita. Dia peka. Kalau kita peka pun dia akan memberikan pencerahan bagi kita. Ini orang jahat, jangan lewat sana, belok kanan. Banyak cara, saya nggak bisa rekayasa. Kalau Roh Kudus di dalam diri kita, dia akan tunjukkan jalan yang benar. Kalau ada pertentangan persisian, ampuni orang lain. Minta ampun, serius. Kristen tapi masih benci-bencian. Bagaimana ya? Ampunilah kesalahan kami, doa Bapa kami. Tapi kita nggak pernah mengampuni orang. Bagaimana ya? Tadi kan saya cerita, saya dibuat nol. Ya sudah. Memang ada kecewa, nggak mungkin nggak ada kecewa. Saya robot. Ada kecewa, sakit hati, sakitnya tuh di sini. Tapi ya sudah. Kau urusan dengan Tuhan, bukan aku urusan dengan engkau. Gitu dong kalau Kristen. Aku nggak ada urusan dengan engkau menyakiti. Nggak ada, aku urusan dengan Tuhan. Aku udah mengampuni. Selesai. Dia masih mau bodoh amat. Biarin. Yang penting kita dengan Tuhan, kita nggak ada benci sama sesama. Betul? Orang mau benci bagaimanapun, kita tunjukkan bahwa Yesus yang aku sembah, dia hidup. Buktikan dari cara hidup kita. Amin. Haleluya. Diberkati kita yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan ini.